Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Sukaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Yang kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari salah satu kontributor favorit kita, yaitu Mbak Bunga, tentang tentang ironi sebuah keluarga yang berakhir mengerikan. Seperti apa ceritanya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Tahun 1985, usia saya sekitar 5 tahun saat itu. Dan saat itu pula ibu saya melahirkan bayi kembar. Kami tinggal di sebuah rumah gubuk di atas air. Rumah kayu yang memiliki banyak jendela dan kamar. Kata ibu, rumah itu adalah rumah peninggalan nenek. Sehari-hari ibu memetik kangkung, kemudian menjualnya kepada para tetangga. Sementara bapak, yang saya ingat, bapak jarang ada di rumah. Setiap pulang, selalu malam. Bapak selalu marah-marah, minta uang sama ibu, dan melakukan hal-hal yang membuat ibu dan saya menangis. Saya seringkali ingin melindungi ibu, tapi kadang-kadang bapak marah besar. Pernah suatu waktu, bapak membenturkan tubuh saya ke dinding. Tentunya saya menangis dan tidak ingat apa-apa lagi. Ada sebuah kejadian yang merupakan salah satu rentetan panjang betapa begitu traumanya saya terhadap seorang laki-laki dewasa. Walaupun memang tidak semua laki-laki seperti bapak. Waktu itu, ibu sedang terbaring menyusui adik. Tapi anehnya, cukup lama ibu tertidur dalam posisi itu. Sementara adik-adik saya terus menangis. Saya sedang memasak air di sebuah tungku di samping rumah. Dan di bawah tungkunya ada singkong-singkong yang saya masukkan kemarin subuh. Ibu sempat memetik singkong-singkong dan daunnya. Saya suka sekali memakan singkong bakar. Sambil duduk sendirian, ketika sudah banyak singkong yang dibakar, saya membawa beberapa untuk dimakan ibu dalam piring-piring seng yang biasa digunakan. Saya bisa mencuci piring, mencuci baju, ya walaupun anak seusia saya tentunya cuciannya tidak bersih. Tapi saya senang membantu ibu, karena setelahnya pasti ibu akan memuji saya. Ya, ada bonus mengusap kepala saya. Faras, nanti ibu titip adik-adik kamu ya. Sayangi mereka. Jangan pernah marah-marah sama adik-adik. Kalau ibu sudah nggak ada, adik-adik kamu itu bakal nemenin kamu sampai kamu tua. Saya nggak ngerti apa maksud ibu saat itu. Saya cuma mengangguk-angguk perlahan. Saya memang sayang sama adik-adik saya, walaupun dengan kehadiran mereka berdua cukup membuat perhatian ibu kepada saya sedikit terpecah. Tapi ibu selalu memberikan pengertian kepada saya. Kata beliau, adik-adik memang butuh kasih sayang dan perhatian lebih karena mereka lemah dan belum bisa apa-apa. Kadang-kadang ketika saya ajak bicara pun, adik-adik belum bisa jawab pertanyaan saya, tapi mereka benar-benar lucu dan menggemaskan. Nama adik-adik saya, Lintang dan Bintang. Hari itu mereka terus menangis. Saat ibu tidak bangun-bangun, saya membawakan teh tanpa gula dan singkong bakar. Saya taruh di atas meja. Sambil saya melipat pakaian, saya terus-menerus memandangi ibu yang masih belum duduk juga. Saya bertanya dalam hati, apakah aroma singkong bakar tidak menggugah perasaan ibu hari itu?
Cukup lama ibu tidak bergerak. Pikir saya apa gara-gara berkelahi dengan bapak semalam. Saya ingat betul tubuh ibu terbanting cukup keras, bibirnya mengeluarkan darah, wajahnya penuh memar dan luka. Tapi ibu menolak ketika malam tadi saya ingin membasuhnya dengan handuk hangat. Karena adik terus-menerus menangis. Mau gak mau, saya tinggalkan dulu pekerjaan saya melipat pakaian. Saya naik ke atas kursi pendek untuk membangunkan ibu. Karena ranjang besi itu memang cukup tinggi dan susah digapai. Bu, bangun bu, adik-adik menangis. Ibu demam ya, ibu sakit ya, ucap saya. Saya menempelkan punggung tangan saya di kening ibu, tapi ibu masih tidur, sepertinya sangat nyenyak. Wajahnya terlihat biru dan dingin. Saya mengguncang-guncang bahu ibu, tubuh ibu bergerak sesuai dengan guncangan tangan saya. Bu bangun bu. Ibu tidurnya nyenyak banget ya. Tapi adik-adik nangis bu, kasihan. Mungkin lapar, ucap saya waktu itu. Saya diam memandangi ibu. Mungkin ibu sedang bermimpi indah, pikir saya waktu itu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Biasanya ada tetangga baik hati yang datang sambil membawakan makanan ketika datang membeli singkong dan kangkung. Ibu Faras, buka pintunya. Ibu kamu masih tidur ya? Kemudian saya datang menghampiri pintu dan membukanya. Tumben, biasanya sudah nganterin singkong sama kangkung. Iya Mbok Sugeng, ibu masih tidur. Mbok Sugeng ini seorang wanita sepuh dengan rambut putih penuh uban. Pakaiannya kebaya kuno dengan kain panjang motif parang. Mbok Sugeng membawa sebuah wadah seperti besek nasi. Isinya tempe tahu, sayur katuk, dan nasi hangat yang masih mengepul asapnya. Nih, Mbok Sugeng bawain ini nih. Ibu kamu mana? Tanyanya sambil melihat-lihat ke arah dalam rumah. Nggak tahu Mbok. Faras bangunin dari tadi nggak bangun-bangun. Tapi tadi Faras cek nggak lagi demam juga, soalnya wajahnya dingin banget. Mbok Sugeng nampak berubah ekspresi wajahnya. Dan sepertinya Mbok Sugeng mendengar perkelahian bapak dan ibu semalam. Mbok masuk ya, ucap beliau tergopoh-gopoh dan nampak cemas. Biasanya Mbok Sugeng hanya menunggu di pekarangan rumah saja, tapi di hari itu Mbok Sugeng masuk ke dalam kamar ibu. Terdengar suara Mbok Sugeng yang memanggil-manggil nama ibu Misnah. Misnah, bangun Misnah. Misnah adalah nama ibu saya. Awalnya suara Mbok Sugeng terdengar perlahan, hati-hati dan teratur. Tapi lama-lama panggilannya kepada ibu saya semakin cepat dan cepat lagi. Bahkan setelah beberapa menit, panggilan dan sebutannya diiringi suara isak tangis. Saya nggak tahu kenapa. Saya menanyakannya kepada Mbok Sugeng sambil menarik kebayanya. Mbok, memang ibu sakit apa sih? Tanya saya waktu itu. Ibu saya masih berdiam diri seperti itu, dan adik kembar saya masih menangis. Mbok Sugeng tampak berteriak memanggil tetangga-tetangga yang lain. Suaranya nyaring dan memekakan telinga. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru pulang dari sawah, sementara yang lainnya yang ada di kebun juga ikut lari tunggang langgang menghampiri. Tolong, tolong! Teriak Mbok Sugeng membuat tubuh saya merinding. Saya ikut menangis, tidak berani mendekati ibu, apalagi ketika para tetangga-tetangga menerobos masuk mengambil alih untuk menggendong Lintang dan Bintang. Saya berdiam diri saat orang-orang menyebut sebuah kalimat yang nampak tak biasa di telinga saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setelah detik itu, rumah penuh ramai dengan orang-orang yang membantu memandikan dan memberi baju baru pada ibu. Adik kembar saya diasuh Bu Yati, anaknya Mbok Sugeng. Untung mereka diam.
Sementara saya semakin pusing melihat orang-orang yang berlalu lalang saat ibu akan dibawa dengan sebuah wadah besar dengan tutup berwarna hijau. Tak lama, bapak datang. Kemudian ia bergerak tak tentu arah seperti gontai. Apa yang terjadi dengan bapak? Wajah-wajah itu membuat beberapa orang pria-pria dewasa harus memeluknya dan menahannya. Bapak takut mengamuk. Dan benar saja, dia menghampiri saya untuk mencoba memukul saya. Saya diam saja. Saya cuma bisa menangis melihat ibu dalam rumah barunya. Kemudian ibu dibawa orang-orang sambil melafalkan doa-doa. Bapak saya tampak menangis dan terpukul waktu itu. Tapi saya sudah terlanjur tidak sayang sama bapak lagi. Biarin aja, pikir saya nggak akan menghibur bapak. Toh selama ini bapak selalu nggak ada saat kami membutuhkan kehadiran dan kasih sayang dari bapak. Malam-malamnya, lagi-lagi banyak orang yang datang mengaji sambil membawa buku-buku kecil. Pak Ustadz juga datang. Saya dipinjami pakaian gamis oleh Ibu Yati. Dipakaikannya saya kopiah juga. Kata Bu Yati, saya kelihatan ganteng seperti itu. Katanya juga saya harus belajar mengaji agar bisa mendoakan ibu yang sudah ada di dalam rumah barunya. Saya mengangguk sambil menoleh ke arah kamar. Cangkir tadi pagi berisi teh tanpa gula dan singkong-singkong yang sudah dipanggang masih ada di sana. Padahal saya sudah menyajikannya untuk ibu. Tapi ibu tidak memakannya. Ketika malam hari, saya diminta Ibu Yati untuk tidur di rumahnya. Jarak rumah kami dengan rumah Bu Yati itu mungkin cuma sekitar 10 meter saja. Tapi saya menolak. Saya pikir kalau tidur di rumah Bu Yati, kasihan, nanti ibu sendirian. Lagian Bintang dan Lintang tidur di rumah Bu Yati bersama Mbok Sugeng. Faras, kamu beneran gak apa-apa tidur sendirian di rumah? Saya mengangguk dan tersenyum. Makasih Bu Yati udah mau jagain Lintang dan Bintang. Saya sempat tersenyum geli ketika melihat dua adik kembar saya yang digendong Bu Yati. Sesekali saya mengoceh kecil. Saya pikir mereka pasti akan betah di rumah Mbok Sugeng yang gak pernah bocor, gak pernah kedinginan, dan gak pernah kepanasan. Dan yang lebih bikin saya senang lagi, pasti ibu gak repot ngurusin si kembar ya. Karena cuma ada saya saja, satu-satunya yang ada di rumah malam itu. Di rumah kami di kampung itu, belakangnya sungai rawa-rawa. Masih banyak kebun-kebun kecil. Rumahnya benar-benar asri. Listrik sudah masuk walaupun setiap rumah hanya bisa memiliki lampu bohlam berwarna kuning saja. Malam tiba. Lantai rumah saya berderit. Saya senang. Pikir saya, ibu pasti datang. Saya tidur di ranjang besi yang berderit sendirian. Tapi saya sisakan tempat kosong di samping. Saya juga menyiapkan selimut untuk ibu dan benar saja, ibu datang. Perlahan-lahan ranjang besi ini berderit. Itu tandanya ibu sudah naik ke ranjang. Saya pura-pura tidur agar ibu membelai dan menepuk-nepuk paha saya seperti yang biasa ibu lakukan ketika saya kecil dulu. Lama-lama ada suara lirih yang kerap menyanyikan sebuah lagu Nina Bobo untuk saya. Kemudian suara itu berucap, "Faras bobo ya." Sampai akhirnya saya tertidur dengan nyenyak. Pagi-paginya, ketika saya bangun, ibu sudah tidak ada lagi di samping.
Saya tersenyum, membereskan tempat tidur, merapikannya dengan sapu lidi, dan melipat kembali selimut yang dikenakan ibu semalam. Bapak tertidur di ruang tamu, tidak mengenakan pakaian, bertelanjang dada dan merentangkan tangannya, seolah tidak ada kesedihan sama sekali di wajahnya. Saya memasak air hangat di tungku, membuatkan teh tanpa gula, dan menyiapkan singkong bakar yang sedikit gosong. Saya melamun ketika di depan tungku. Masalahnya saya benar-benar senang. Pikir saya, ibu pasti akan datang lagi nanti malam. Setelah membuatkan teh dan meletakkan singkong-singkong bakar pada piring seng, kemudian meletakkannya di dekat meja dekat bapak tidur, saya pergi ke rumah Mbok Sugeng. Kemudian saya melihat si kembar yang sedang tertidur. Di pagi hari itu, Mbok Sugeng gak jualan. Gimana mau jualan katanya? Ibu Yati repot ngurusin anak-anak, ngurusin si kembar juga. Aduh, maafin Faras ya. Faras jadi gak enak nih sama Mbok Sugeng dan Bu Yati. Mbok Sugeng tersenyum, membawakan sepiring sego jagung untuk saya. Nih, makan dulu Faras, mumpung masih hangat. Faras masih kenyang, Mbok. Soalnya di sini bahagia dan hangat banget, ucap saya menunjuk-nunjuk dada kiri saya. Mbok Sugeng tersenyum, mengusap rambut saya yang keriting, kemudian meminta saya untuk duduk. Mbok Sugeng mengambil sebuah sendok bebek dan menyuapi saya makan. Sambil makan dengan lahap, saya sambil bercerita sama Mbok Sugeng. Mbok, tahu nggak kenapa di sini di dada saya rasanya penuh dan bahagia banget, ucap saya bersemangat. Kenapa emang? Tanya Mbok Sugeng. Soalnya semalam ibu tidur sama Faras, gak digangguin sama adik kembar, ucap saya sambil terkekeh. Tapi anehnya, Mbok Sugeng malah gak suka dengan perkataan saya itu. Wajah Mbok Sugeng terlihat pucat, kemudian bertanya dengan suara yang lirih. Kamu ngomong apa, Faras? Iya, Faras senang. Soalnya semalam Faras tidurnya ditemenin ibu, gak digangguin adik kembar lagi. Tapi Faras malu sih soalnya ngerepotin Mbok Sugeng sama Bu Yati, ucap saya waktu itu. Saya makan dengan lahap saat tangan tua Mbok Sugeng malah gemetar ketika saya mengatakan hal itu. Faras, nanti malam kamu tidur di sini aja ya. Jangan tidur sendirian di rumah. Nggak apa-apa, Mbok. Kamu nggak takut sama ibu kamu? Ya enggak lah, Mbok. Masa takut? Tapi kan ibu kamu sudah meninggal, Faras. Memangnya kenapa kalau ibu sudah meninggal, Mbok? Kalau orang sudah meninggal, gak boleh datang lagi ke rumahnya sendiri. Saya ingat betul pertanyaan bodoh itu. Ya sudah, kalau memang kamu mau tidur di rumah, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kamu takut sendirian, lari saja. Ketuk pintu, Mbok pasti akan bukain pintunya. Saya mengangguk. Malam pun kembali tiba. Setelah sholat Isya, saya mencoba untuk naik ke ranjang. Saya teringat Pak Ustadz mengatakan kalau saya harus belajar mengaji. Saya mengambil turutan tua di dalam lemari, kemudian saya membaca alif, ba, ta sampai selesai. Saya juga membaca doa Al-Fatihah. Ya, kalau Al-Fatihah saya sudah lancar karena memang hampir setiap hari saya membacanya. Tapi kemudian jendela kamar terbuka sendiri. Tiba-tiba saja ada wangi-wangi yang masuk ke dalam kamar, dan wewangian itu timbul tenggelam. Saat saya mengucapkan ta'awudz, saya melihat ibu. Ibu hanya berdiri di depan pintu kamar. Sepertinya ibu tidak ada niatan sama sekali untuk naik ke atas ranjang. Ibu sepertinya senang melihat saya mengaji. Ya, walaupun saya tidak mendapatkan hadiah. Buktinya malam itu ibu gak mau menemani saya tidur. Di malam-malam selanjutnya,
Mbok Sugeng tetap menawarkan untuk tidur di rumahnya, tapi saya bilang gak apa-apa. Saya ini sudah besar. Ibu juga udah gak mau kayaknya Mbok untuk nemenin saya tidur, ucap saya waktu itu. Memangnya kenapa? Tanya Mbok Sugeng. Iya, soalnya ibu gak mau lagi naik ke atas ranjang. Ibu cuma ngeliatin saya dari pintu depan waktu saya ngaji. Oh gitu, mulut Mbok Sugeng membulat besar. Saya semakin bangga pada diri saya sendiri. Mungkin malam pertama ketika ibu pergi ke rumahnya yang lain, ibu banyak mendoakan saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi orang yang baik. Yang saya lihat, kenapa ibu selalu berdiri di depan pintu? Menurut saya mungkin ibu sudah menganggap kalau saya ini sudah bisa mandiri. Cita-cita saya semakin banyak sejak saat itu. Kata Pak Ustadz, rumah baru ibu penuh dengan cahaya dan bintang-bintang. Itu pasti anaknya yang rajin mengaji. Setelah lintang dan bintang besar, saya harus mengajarkannya untuk mengaji, agar rumah baru ibu semakin bercahaya dan bersinar. Tapi Bapak semakin jarang pulang. Kami nggak tahu beliau ada di mana. Lintang dan bintang sekarang tentunya sudah besar. Saya juga sudah berkeluarga. Kami selalu menyempatkan diri untuk datang ke rumah baru ibu. Karena di tangannya ada begitu banyak doa-doa yang terkabul. Saya menyesal gak bisa membahagiakan ibu. Tapi saya berharap ibu sudah bahagia saat ini di rumahnya yang baru. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Jangan lupa di subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Dan buat teman-teman semua yang punya pengalaman atau cerita tentang hal-hal yang menyeramkan ya, baik itu pengalaman pribadi atau pengalaman teman, saudara, orang tua, silahkan dikirim saja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.